Mufti akan mengajak Tribuners untuk berwisata kuliner ke Sumatera Selatan. Dan provinsi di Sumatera Selatan ini memiliki banyak kuliner khas. Selain pempek, ada kerupuk kemplang dan pindang yang memiliki ciri rasa sendiri. Ini ada juga camilan gulopuan Tribuners. Diolah dari susu kerbau rawa pedesaan di kawasan Rawa-Rawa, Sumatera Selatan. Keberadaan makanan pelengkap ini sekarang terbilang langka. Seperti apa informasinya kali ini Mufti juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami dari wartawan Tribun Sumsel ada Winando Da Vinci. Halo Nando. Oke, bisa dinyalakan mic-nya Nando? Ya, selamat sore Mufti. Siap. Baik, selamat sore Nando. Dan mungkin seperti yang diinformasikan tadi mengenai tentang gulopuan. Ini merupakan oleh-oleh asli dari daerah mana dan sudah ada sejak kapan, Nando? Oke Mufti, gulopuan sendiri merupakan istilah dari masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, yaitu puan merupakan susu Putri. Sedangkan gulo itu bahasa Indonesianya gula. Jadi gula susu Mufti yang identik dulu makanan khas bangsawan atau Kesultanan Kota Palembang. Sudah ada sejak zaman Belanda, Mufti. Baik Nando, dan mungkin bisa juga dijelaskan kepada Tribuners Nando terkait dengan cara atau proses dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat makanan ini, Nando. Ya Mufti, bahan dasarnya hanya dua Mufti, yaitu susu kerbau dan gula. Perbandingannya sendiri yaitu jika susu 5 liter, gulanya sebanyak 1 liter. Namun proses untuk mendapatkan susu kerbau sendiri cukup sulit Mufti, karena harus dilakukan sekitar jam 6 pagi atau tepatnya saat anak dari kerbau tersebut belum menyusui Putri. Jadi untuk satu kerbau sendiri bisa menghasilkan sampai 2 liter susu, dan kendalanya sendiri saat musim kemarau Putri, Mufti, susah didapatkan susu karena pakan yang sedikit dan susu yang dihasilkan oleh indukannya juga sedikit, Mufti. Baik Nando, dari informasi yang didapatkan sejauh ini pemasaran dari gulopuan sendiri dilakukan di mana saja, Nando? Oke, Mufti, kembali ke pertanyaan tadi, yaitu prosesnya yaitu cukup sulit Mufti, yaitu untuk ibu-ibu yang ada di seputaran sana membeli 1 liter susu sendiri dengan harga 20.000. Setelah itu dimasak dan diaduk, dicampur dengan gula selama sekitar 4 jam. Setelah itu didiamkan selama kurang lebih 1 hari baru bisa dimakan Putri. Untuk Mufti, untuk pemasarannya sendiri yaitu setiap hari Jumat pagi banyak di pasaran di Masjid Agung Kota Palembang ataupun di Pasar 16 yang ada di Kota Palembang. Selain itu, BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa juga memasarannya di sosial media seperti Facebook dan Instagram, dan penjualannya sendiri sudah sampai ke Pulau Jawa dan bahkan ke Bengkulu, Lampung, dan sekitarnya, Mufti. Baik Nando, terkait tadi sudah diinformasikan bahwa bahan baku utama dari susu kerbau ini memang terbatas. Lalu apakah ada kendala utama dalam produksi yang dihasilkan, Nando? Ya Mufti, kerbau ini sendiri posisinya tidak diternakan, melainkan dilepas di rawa-rawa, dan saat musim kemarau itu otomatis rumput yang ada di rawa itu terendam air, Mufti. Jadi saat musim kemarau, pakan yang dihasilkan juga cukup sedikit dan berpengaruh kepada susu. Untuk bahan baku gulopuan ini yang dihasilkan lebih sedikit, Mufti. Baik Nando, terima kasih Nando atas laporan Anda, dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut kami sempat melakukan wawancara dengan Sekdes Desa Bangsal bernama Anwar, dan berikut informasinya untuk Anda. Pak Ali Hanafia, Pak ya? Ya. Sekretaris Desa Bangsal. Desa Bangsal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya. Pak, bersama kita Pak, di sini merupakan mungkin surga pembuatan gula puan. Bapak bisa jelaskan apa gula puan ini dan prosesnya seperti apa? Ya, terima kasih.
Gula Puan ini pada umumnya itu adalah produk unggulan dari Desa Bangsal, yang pada umumnya masyarakat Desa Bangsal ini mempunyai ternak. Kemudian dari peternak itu menghasilkan susu. Susu tersebut dikelola oleh ibu-ibu UMKM. Dan prosesi pembuatannya itu dari langkah awal, dari pengambilan susu, kemudian dari penyaringan susu, penyeseran susu, kemudian pengasihan gula tebu, dan dipanaskan sehingga sampai menggumpal, sehingga dengan memakan waktu beberapa jam sehingga menjadilah gula puan. Tuh, Pak. Pak, gula puan ini pemasarannya saat ini kan masih tradisional, Pak ya? Ya. Upaya pemerintah desa, Pak? Kami selaku upaya pemerintah desa mengharapkan kepada pihak terkait agar kira-kira gula puan ini bisa dipasarkan secara nasional. Dengan pemasaran tersebut bisa di-packaging sehingga mempercantik dan banyak penggemar pembelinya, sehingga pemasarannya bisa dilaksanakan secara online dan supermarket. Pak, Ya. bisa dijelaskan Pak awal mula gula puan ini untuk saat awal dulu untuk siapa Pak? Diperuntukkan. Gula puan ini pada awalnya itu ditemukan oleh pendatang yang datang di Palembang, dari Palembang yang datangnya ke Desa Bangsal. Mereka datangnya ke sini pada awalnya itu sejarah. Ya, saya kutip dari sejarah dulu ya. Sejarah Desa Bangsal ini adalah desa yang tertua dari salah satu Kecamatan Pampangan yang terdiri dari 22 desa. Di antara desa Bangsal ini ada desa tetangga yaitu Desa Kuro yang dahulunya disebut Marga Kuro. Dari Marga Kuro itu terlahirlah Desa Bangsal. Dan di Desa Bangsal ini tempatnya dari zaman Sriwijaya untuk bersandar melalui perahu jukung. Dengan menetapnya di Desa Bangsal ini Raden Wiratako, Raden Suwantoro, dan Raden Watir. Sehingga menetaplah di sini, dan ada pendatang dari Palembang yang mempunyai inisiatif membuat gula puan ini menjadi makanan. Dari susu itu diambilnya, mempunyai inisiatif dijadikannya gula puan. Dengan berjalannya prosesi, maka terjadilah kuliner atau makanan yang namanya gula puan. Itu disukai para ini ya Pak ya? Gula puan ini setelah dari pendatang dari Palembang itu pulang ke Palembang, dipasarkannya di Palembang, ternyata gula puan ini sangat digemari oleh Sunan Palembang, para kerajaan Sunan Sriwijaya. Nah, sampai saat ini pemasarannya itu sering dilaksanakan di Masjid Agung setiap hari Jumat. Itu di hari Jumat itu pasti ada pemasarannya di Masjid Agung. Dan untuk di hari-hari biasa itu untuk pengepul di Palembang itu dia kalau di bahasa dusun itu nyajo ke bawa rantang, dibawanya tingkat itu dijajokannya di Kampung Aib-Aib yang digemari oleh Kampung Aib-Aib. Dan alhamdulillah dengan berjalannya teknologi dan kecanggihan internet, maka gula puan ini sudah dipasarkan melalui internet dan alhamdulillah banyak pemasarannya.